Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih di dalam tema kita obat untuk jiwa dan hati yang sakit. Aduh, ya ini penyakitnya orang-orang akhir zaman ini, jiwa sama hatinya sakit. Kalau fisik kelihatan sakitnya, kalau itu kan gak kelihatan, goib ya. Tapi ngefek buat sekitarnya. Nah sekarang kita kasih kesempatan dulu buat jamaah yang ada di studio untuk bertanya. Namun sebelumnya ini Habib dulu deh. Ini dari tadi udah gregetan sebenarnya mau nanyain, tadi simpen dulu yang itu ya. Baik, ini ngomongin masalah lisan. Kadang-kadang kalau kita ngobrol hari gini kebablasan. Biar katanya udah bestie banget, ya. Tapi kadang-kadang hati bisa nyakitin. Masya Allah. Tapi yang disakitin gak berasa ngomong gitu kan. Nah ini gimana untuk menjaga lisan kita sehingga akhirnya kita gak nyakitin orang lain walaupun itu teman banget. Silakan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Nada sama host kita Ali. Nabi SAW pernah diceritakan Isra wal Mi'raj. Bu? Masih sadar? Nabi itu pernah Isra wal Mi'raj. Ketika dalam suatu perjalanan, Nabi ada hikmahnya melihat gajah keluar daripada lubang yang kecil. Ketika gajah itu keluar daripada lubang yang kecil, dilihatin oleh Rasul. Kemudian gajah itu ingin masuk kembali di tempat dia keluar daripada lubang yang kecil itu, tidak bisa masuk kembali. Fasa'ala Rasulu Jibrila. Maka Nabi bertanya kepada Sayyidina Jibril, apa hikmahnya? Gajah bisa keluar daripada lubang yang kecil, kemudian tidak bisa masuk lagi. Maka kata Sayyidina Jibril, itulah ucapan manusia. Ya, itulah hikmahnya ucapan manusia. Kalau sudah keluar, susah untuk ditarik lagi. Maka Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, lisanul alim fi tarafi min wara'i qalbihi wa lisanul jahil fi tarafi lisanihi. Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan lisanul alim, lisan orang yang bijaksana, lidah ini, lidah yang dipakai orang yang alim, orang yang bijaksana, orang yang berakhlak, orang yang beradab, sebelum mereka berbicara min wara'i qalbihi, disaring dulu dari belakang hatinya. Dimasik ke dulu dalam belakang hatinya, pas atau tidak dikeluarkan. Walaupun yang dikeluarkan itu akan pahit terdengar, tapi tetap disaring dulu di hati. Gak langsung ngomong. Tapi lisanul jahil, nih, lisan orang yang bodoh, atau lisan orang yang mengedepankan hawa nafsu. Walaupun mereka cerdas, pinter, tapi dikedepankan hawa nafsunya, itu fitara filisanihi. Itu ucapan ada di ujung lidahnya. Kapan saja dia pengen ngomong, apa saja yang pengen dia omongin, tidak dipikirkan, tidak disaring, langsung dia omongin, gak mikirin perasaan orang itu tersinggung atau tidak. Kan seperti itu. Betul ibu-ibu? Kemudian apa kata Rasul? Aktsar khataya ibni Adam fi lisanihi. Maka apa kata Nabi SAW? Paling banyak dosa yang diperbuat oleh anak cucu Adam itu berasal daripada lisannya. Jadi artinya subhanallah, lisan itu memang harus kita jaga. Makanya Nabi banyak sekali berpesan, ayo jaga lisan, jaga lisan, jaga lisan. Jangan sampai sudah berucap nyeselnya kepanjangan. Ya. Dengan sebab ucapan. Ya. Baik, makasih guru keilmunya, dan boleh tepuk tangan dulu ya, Masya Allah ya. Ini kita akan lihat lagi satu cuplikan yang insya Allah ada ilmu yang bisa kita ambil. Silakan. Masya Allah. Kalau udah gini udah speechless, udah bingung. Gregetan saya. Nah ini kadang-kadang ini soal ini permasalahan ini, dropnya mental seseorang, sakit hatinya, sakit jiwanya. Sudah tidak lihat lagi. Siapa orang tua, siapa anak, siapa saudara, udah hilang. Udah hilang ya, nauzubillah min zalik. Nah sekarang guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini anak-anak cikal bakal kedepannya kadang-kadang mentalnya juga dirusak. Karena bagaimana cara mendidik anak.
Nah ini kadang-kadang orang tua salah nih didiknya nih. Salah Dengan mendidik. kekerasan, Ya. akhirnya mentalnya jadi jeblok bukan tambah kuat. Nah Ya. gimana untuk menyikapi ini guru, silakan. Baik, makasih banyak Bang Ali. Jamal! Oh, Jamal! Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamatkan anak-anak kita. Karena bisa jadi kesalahan yang terjadi ataupun dosa yang terjadi ataupun gangguan mental, gangguan jiwa, sakit hatinya anak bisa jadi disebabkan karena orang tua sendiri. Terlepas tidak ada hubungannya dengan PT, tapi kembalikan introspeksi diri kita. Ketika kita nonton tayangan Islam itu indah, yang ditelaah, ambil pembelajaran buat diri. Aku lagi dengar tausiah ini. Jangan lihat siapa yang ceramah. Kecil. Jangan. Tapi apa yang dibawakan. Betul tidak? Badannya kecil. Mohon izin tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Maka, wahai orang tua, ketika ada anak mendapatkan penyakit jiwa dan hati yang sakit, maka selamatkan anak itu. Selamatkan. Tuntun. Karena ketahuilah tidak ada anak nakal. Hei, mau kemana guru? Iya. Karena anak itu cari perhatian. Perhatian sama orang tuanya. Cari perhatian. Malah dimarahin kadang-kadang ya. Jangan. Dan tidak ada anak bodoh. Betul. Yang ada karena tidak diberitahu. Kitalah yang mengisi. Yuladu alal fitrah itu pertanda kita yang mau mengisi. Apa isinya? Maka anak dibentuk oleh 4. Pertama. Ayah penanggung jawab, ibu pemberi kasih sayang, lingkungan yang mewarnai, dan sekolah yang mengisi ataupun guru yang mengisi. Dari sinilah kita harus tahu dengan siapa anak kita bergaul. Hati-hati pergaulan. Hati-hati pergaulan. Nabi aja ada Nabi Nuh punya anak namanya Kan'an karena lingkungan. Padahal bapaknya Nabi. Hati-hati. Maka jangan beli rumah. Tapi beli lingkungannya. Beli lingkungannya. Coba nih, ibu-ibu. Kenapa bisa datang ke sini? Karena punya majelis. Punya majelis Stalin, datang ke sini, ikutlah semua. Bajunya seragam, mudah-mudahan udah lunas. Amin. Itu aja pertanyaan saya. Jadi selamatkan introspeksi diri dan memperbaiki diri. Karena anak itu adalah amanah. Dan nanti akan diminta pertanggungjawabannya kelak di hari kemudian. Masya Allah. Aduh, ya. Ini intern, kalau tadi dari ekstern ya. Ekstern, Jadi intern. dirusak dari dalam sendiri. Iya, bisa jadi dari orang tua sendiri memberi nama buruk. Jadi Nah, doa. tidak dikasih carikan orang tua yang baik. Makanya jangan cuma sekedarnya, carilah pasangan yang baik. Jangan Iya. sekedar diambil anak Ya, untuk orang lah, siapalah. Perhatikan siapa dengan siapa kita bergaul. Ya udah, oke. Oke, curhat ya. Oke, baik. Langsung aja kita akan sikapi lebih jauh lagi masalah tren dan Ustazah Nada. Iya, Kak Ali. Ini ternyata tren ini nggak semuanya bagus. Dan tren ini ternyata ada efeknya sama sakit jiwa dan sakit hati. Ada satu tren yang saat ini diviralkan dan bahaya. Apa tuh? Lu nggak ngutang? Ih nggak asik hari gini, ngutang dong. Oh, jadi berebut ingin berhutang. Utang lo berapa? Ya baru 1 M, gue mah 10 M. Ya Allah. Tapi hutangnya buat apa tuh maksudnya? Nah ini dia, kita nggak tahu buat apa, tapi yang jelas berhutang ini kan jadi problem dalam hidup. Nah. Artinya memaksakan diri. Nah ini gimana untuk menyikapi ini nih? Ini jangan-jangan hutangnya buat pengen tampil lebih-lebih. Yes. Kayaknya gitu tuh. Yes, Baik. memaksakan diri. Memaksakan Silakan. diri. Jamaah sekalian, terkait dengan hutang nih, hati-hati ya kalau masalah hutang. Kalau memang kita ada kebutuhan mendesak, urgent, silahkan. Nggak apa-apa. Tapi janji nanti ketika memang sudah jatuh tempo harus dibayarkan. Tapi hati-hati ketika kalau bahasa sekarang nih Kak Ali, pokoknya hutangnya itu karena sifatnya konsumtif. Dia mau pinjem uang hanya untuk mencoba nggak mau kalah sama orang lain. Akhirnya dia
lama-lama dikhawatirkan mohon maaf nanti dia akan keganggu dengan kejiwaannya. Kenapa? Khawatir, akhirnya kecapean. Mau ngikutin tetangganya. Tetangganya naik lagi, dia naik lagi. Ya, kemudian tetangganya punya, dia akhirnya lelah sendiri. Itu dikhawatirkan nanti capek. Ya udah, akhirnya bermasalah dengan jiwanya. Pernah dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, kalau memang kita pengen beruntung diantaranya, kalau pengen kita bahagia, unduru ilaman huwa asfala minkum. Lihatlah di antara kalian orang yang di bawah kalian. Kalau memang kalian ingin bahagia, maka unduru, lihatlah. Tapi orang yang memang kedudukan urusan dunia di bawah kalian. Jadi jangan kita selalu melihat yang ke atas, pasti nanti akan terasa kurang terus. Apalagi yang namanya dunia kita kejar semakin berlari. Dunia kita dapetin, dapat lagi ada lagi yang baru. Nah ini hati-hati. Kalau memang kita mampu silahkan. Kalau memang kita tidak harus berhutang, kita punya kemampuan, tidak melibatkan urusan akhirat. Ini dunia hati-hati loh. Karena terkait dengan urusan akhirat. Kalau memang terkait kita mampu, kita bisa beli silahkan, gak masalah. Asal ingat jangan kita merasa sombong. Akhirnya udah punya merasa diri sendiri yang mampu merendahkan orang lain. Naudzubillah min dzalik. Dan kalau memang kita nih untuk mengobati supaya gimana sih kita nih nggak sakit jiwa, mohon maaf. Ada gangguan jiwa, mohon maaf, ketika kita tidak selalu memikirkan dunia. Tadi yang pertama, jangan selalu kita melihat ke atas, tapi kita selalu ngelihat ke bawah. Kita punya uang 5 juta, alhamdulillah ada orang yang nggak punya duit 5 juta. Mungkin misalnya kita mau beli punya baju ya cuma 2 lemari misalnya. Banyak amat, ya? banyak amat. Masya Allah. Lemari. Ada orang yang baju ganti, kering, pasang lagi. Ya Allah, itu adalah suatu kenikmatan kalau kita bisa bersyukur. Dan ingat, kita bisa katakan ya, ketika kita masih hidup di muka bumi ini, dunia dikejar makin lari. Dalam Al-Quran Allah firmankan, kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa. Kita niatkan dalam diri kita, perhiasan dunia mah segitu-gitu aja. Tapi kita niatkan untuk mencari harta yang istimewa nanti di hari akhirat bagi orang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Capek Kak Ali kalau ngeliat ke atas terus. Iya, yang ada kesandung. Nah itu dia masalahnya. Iya, bagus hari gini kalau mau nolongin, kalau kagak disyukurin. Nah. Baik, alhamdulillah sekarang kita masuk ke dalam segmen ini, bener nih sekarang nih, kagak salah ya, udah siap ya. Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, siapa yang mau nanya? Yang di situ tuh. Nggak ada sebelah sini ya. Baik, sebelah kanan. Oh ya ibu, silakan. Boleh kemari. Masya Allah, cantik banget ini. Namanya siapa? Asalkan Bu maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Tita dari Majelis Talim Raudatul Jannah, Cukang Raudatul Haur, Jannah. Soreang, Kabupaten Tepuk Bandung. Tepuk tangan dulu yuk. Mau nanya Ustadz, bagaimana kalau ada tetangga kan biasanya tetangga ada yang sirik kepada kita. Bagaimana kita menyikapinya supaya kita tidak dendam? Baik, bagaimana supaya nggak seperti itu? Supaya kita nggak dendam kepada yang sirik kepada kita gitu. Oke, makasih ibu. Ya, makasih Ustadz. Ya Habibi, Masya Allah, mohon ilmunya. Ini syirik, dendam, segala macam penyakit hati. Gimana untuk ngebuang semuanya, silahkan. Nabi mengatakan ada 4 hal orang-orang yang selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Nabi mengatakan man utiya fasyakar. Orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun pemberiannya, Ustazah bilang tadi, pandai bersyukur, menikmati apa yang diberikan oleh Allah, artinya qanaah. Man utiya fasyakar. Siapa orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama dia pandai bersyukur. Kedua, wabtuliya fasobar. Ketika diuji sabar. Yang ketiga, wadzulima faghafar. Ketika bahasa orang sekarang dijulitin. Julit itu apa sih? Julit, diomongin. Dibully. Artinya wadzulima faghafar. Artinya ketika kita didolimi, termasuk ibu kan dendam. Orang dendam itu kan berarti
Artinya nggak bagus juga kan, sifat yang tidak bagus. Bisa orang yang dendam sama kita, namanya itu orang zalim sama kita. Atau sebaliknya, ketika kita yang dendam, ya, maka dikatakan ahsin ila man sa'a ilaik. Nggak butuh dendam, nggak butuh. Apa katanya? Dikatakan ahsin ila man sa'a ilaik, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk terhadapmu. Masya Allah. Ya. Bukan berarti kita balas ketika dia berbuat buruk, kita balas buruk juga, kita dendam, kita benci sama dia, nyimpan kebencian, nggak bagus. Makanya yang ketiga Nabi katakan wa dzulima faghfar, ketika dizolimi memaafkan, bukan nyimpan dendam. Ya, ketika kita disyirikin memaaf, sudahlah nggak apa-apa, namanya manusia. Sebab kenapa? Nabi mengatakan ridhon nas ghayatun la tudrak. Kita pengen orang senang semua sama kita, kata Nabi nggak mungkin senang semua dengan cara kita. Pasti ada orang yang pro kontra namanya. Betul. Dan yang keempat kata Nabi wa dzalama fastaghfar. Kalau kita yang dendam atau kalau kita yang mendolimi orang, kalau kita yang menyakiti orang, kita yang mampu minta maaf. Bukan nuntut orang saja yang memaafkan kita. Kalau kita salah juga gentleman, ya, kita juga minta maaf. Setelah mengatakan 4 hal ini, kata Rasul, Nabi diam semuanya pemirsa. Nabi diam, maka sahabat mengatakan qala ashabun nabi wa ma haula ya Rasulullah. Lantas apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka melakukan 4 hal ini? Nabi mengatakan ulaika lahumul aman wa hum muhtadun. Mereka akan selalu diamankan, ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jalan hidupnya selalu mendapatkan hidayah dari Masya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Habibie, tepuk tangan dulu yuk. Aduh, kalau bisa kayak tadi tuh bener-bener tenang hati kita ya. Nah, baik, sekarang kita masuk, ada satu pertanyaan dari media sosial. Ali izin bacain dulu nih ya. Assalamualaikum Bang Ali, ya nanya ke saya ini. Ya, emang bener ya orang yang jiwanya sakit akan sulit terbuka dengan orang lain. Nah, izin guru semuanya. Ya, mungkin dia nggak akan terbuka sama orang yang memang jadi trigger bikin hatinya sakit. Tapi dia akan ngumbar semuanya sama orang lain ya. Jadi ini PR banget ya. Jadi seperti tadi yang guru disampaikan, udah dibuang jauh-jauh. Nyampahin di hati, nyusahin hati jadi pegel ya. Mudah-mudahan penyakit hati kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis ini masih banyak pelajaran lagi, tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah.